Ini terkait satu hal, Pak. Ah. Kalau kita beli saham sebuah perusahaan kan, itu kan ya kita hanya sebagai pemilik saham toh. Iya. Kita hanya sebagai pemilik saham. Kita nggak mungkin punya unitnya itu. Ya nggak mungkin. Betul kan? Betul. Tapi kalau di KLPI gimana, Pak? Jadi kalau saya bilang perusahaan ini konyol, Nah, oke. karena gini, dia bikin kafe, duitnya duit member dan itu punya member. Betul-betul full dikasih. Iya. Mulai dari tanahnya punya member, mulai dari gedungnya, bangunannya punya member, mulai dari peralatan-peralatan itu punya member. Bukan punya perusahaan. Perusahaan hanya mengelola. Ya mungkin nanti ada biaya pengelolaan dari untuk perusahaan mungkin seperti itu. Karena saya memang belum ada lihat RAB atau gambaran detailnya belum ada. Jadi memang betul-betul di sini teman-teman. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi membaca, melihat, kemudian saya konfirmasi ke beliau Pak Basri. Ini perusahaan ini serius ingin menjadikan kita itu para owner loh. Masya Allah ya. Oh iya dong. Jadi kalau saya perhatikan, saya lihat, saya hitung, saya baca, saya pelajari Pak Basri. Ini perusahaan memang serius ingin menjadikan kita owner, bukan menjadikan kita pelaku dari sistem yang dikembangkan KLPI. Begitu Pak ya? Betul ya? Pak, Bapak tahu kalau air Bapak bisa wariskan satu generasi. Kalau kafe air itu seumur hidup punya Bapak. Ya tentunya sesuai dengan saham yang Bapak miliki ya. Maksud saya gini Pak, kalau memang saham itu punya Bapak, itu Bapak bisa wariskan ke 10 generasi karena itu memang punya Bapak. Kalau air kan jelas Pak, satu generasi aja. Generasi Anak kedua selesai. Bapak punya perusahaan. Ya. Kalau ini beda, memang punya Bapak. Bapak dengan 50.000 bisa punya hak Pak di sebuah saham. Ya tapi Bapak tolong jangan sama ratakan pendapatannya ya. Kalau punya satu lembar, ya sama satu lembar ya pasti beda. Punya saham satu lembar, itu harganya 50.000. Nah, Kemudian mau memiliki hak yang sama dengan yang punya saham 1.000 lembar. Ayo konyol. nah Ya. ya itu ya. Jadi maksud saya tahu diri, sadar diri, tahan diri. TST. TST. Kalau kata Kang tadi apa tadi? TST. Gitu. Ya, jadi intinya di kafe air itu kepemilikannya semua punya member. Ya, ini nanti masuk ke YouTube. Ya. Nah, nanti ada pihak ketiga yang kita minta untuk kelola dengan rapi, Pak. Mulai Ya. dari manajemen, konsultan kafenya, konsultan bangunannya, semua kita akan bikin. Kenapa mungkin dari Pak Basri sendiri ya, begitu yakin dengan kafe? Sekarang kita lihat banyak kafe yang buka tutup loh Pak. Banyak usaha yang buka tutup. Ya. Tadi tuh jalan-jalan ke salah satu mall yang lumayan gede di Cirebon ya. Nah itu juga pengunjungnya sepi Pak. Iya. Nah kenapa kemudian KLPI punya ide seperti ini dan Pak Bas kemudian yakin sekali dengan ide ini? Sok, apa alasannya? Kocak. Oh, belanja harian tadi? Loh, Bapak kan 25 juta, wajib belanja 10 juta. Kalau dia ambil 1 juta, Pak, sebulan harus dihabisin di kafe. Kalau nggak habis, Angus. ayo pasti belanja. Nah ya sudah. Bakal sepi nggak? Kedua, kafe punya siapa? Punya gue, Nah, kalau Bapak pernah nongkrong di kafe, nongkrongnya di mana? di kafe gue dong. Kalau Bapak pergi ke Lampung, di situ ada saham Bapak nongkrongnya di kafe mana? Di kafe itulah Pak. Ya udah selesai. Siapa yang buat ini nih Pak? keren ya. 5 pilar. 5 pilar ya, Masya Allah. Keren. Iya. Baik teman-teman, tuh ya sudah ngeh belum? Nah gitu ya, sudah ngopi belum? Gitu ya, biar tahu nih. Jadi terkait dengan banyak sekali pertanyaan yang ada di luar sana, insya Allah dengan podcast kita di kali ini terjawab. Mudah-mudahan. Ya. Kalaupun tidak terjawab, ya silahkan nanti dilihat berulang-ulang, ditonton berulang-ulang. Sok Pak Bas.